Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai mini project yang saya kerjakan berupa program penyiraman tanaman otomatis yang dikendalikan oleh Arduino. Project ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Microcontroller dengan Bapak Fathurrahim Jaya sebagai dosen pengampu. Bersama saya Tarunamadi Arfan Gineung dari Prodi TIP 2B akan menunjukkan hasil dari rancangan project mulai dari flowchart, testing program, hingga demonstrasi alat. Sebelum dilanjutkan, saya akan menggambarkan sedikit tentang apa yang melatar belakangi dibuatnya alat ini. Yang pertama yaitu dari perkembangan teknologi. Pasti kita semua paham dengan poin yang satu ini. Inti dari perkembangan teknologi itu sendiri berupa transisi dari karakter teknologi itu sendiri, seperti dari teknologi kuno hingga menjadi canggih, yang lambat menjadi lebih cepat, yang manual menjadi otomatis, yang pada intinya untuk mempermudah pekerjaan manusia di segala lini. Kemudian dari teknologi itu akan muncul kebutuhan peralatan yang lebih baik, yang pastinya akan menunjang pekerjaan manusia. Diharapkan peralatan yang lebih baik itu dari pekerjaan manusia bisa menjadi lebih cepat selesai. Dan yang terakhir adalah itu dari persaingan bidang pertanian. Nah, dalam hal ini peralatan juga dibutuhkan untuk menunjang kualitas hasil pertanian yang lebih baik, di mana alat ini akan lebih konsisten dan rutin mengalirkan air secara otomatis untuk kebutuhan tanaman. Tidak hanya pertanian saja, alat ini juga bisa digunakan untuk keperluan sendiri atau keperluan rumah tangga, semisal untuk menyiram tanaman pot sehingga tidak mudah layu karena lupa untuk disiram. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, dari program ini saya menggunakan dua sensor yang bekerja secara terpisah. Artinya Arduino ini bekerja secara multitasking. Jadi saya menggunakan dua sensor, yaitu sensor kelembapan tanah dengan sensor ultrasonik yang masing-masing bekerja sendiri tanpa mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk flowchart yang pertama, kita mulai dengan start atau mengupload program, kemudian Arduino aktif dan mengalirkan daya ke seluruh komponen, termasuk ke sensor kelembapan tanah. Sensor ini memeriksa kelembapan tanah, seberapa lembab atau keringnya tanah. Apabila tanah masih basah, maka akan dikembalikan lagi ke sensor untuk terus diperiksa. Dan apabila tanah sudah mulai kering, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke Arduino. Kemudian dari Arduino akan mengaktifkan modul relay, dan relay akan menghidupkan pompa DC 5 volt. Dan kemudian dari pompa itu akan mengalirkan air ke permukaan tanah. Nah, dari relay ini ketika menghidupkan pompa DC 5 volt juga akan mengembalikan nilainya ke sensor kelembapan tanah. Apabila sudah cukup basah tanahnya, maka otomatis relay akan berhenti. Jika tanah masih belum cukup basah, maka relay akan terus mengalirkan airnya. Kemudian flowchart yang kedua dari sensor ultrasonik, ketika sudah mengupload program, kemudian Arduino mengalirkan dayanya, kemudian sensor memeriksa, ini kesalahan tulis, ini sensor memeriksa ketinggian, jarak permukaan air dengan sensor itu sendiri. Apabila jarak tidak terbaca, maka akan dikembalikan lagi ke sensor untuk memantau ulang. Dan apabila jarak terbaca, maka sensor ultrasonik akan menerima data ke LCD, kemudian LCD akan menampilkan data yang diminta. Kemudian sensor ultrasonik ini terus akan mengembalikan nilainya ke sensor kelembapan tanah, yang mana nanti sensor kelembapan tanah selama mendeteksi jarak permukaan air, maka sensor ultrasonik akan terus mengirimkan datanya ke LCD, dan LCD akan menampilkan data yang diminta. Jadi program ini akan terus berjalan berulang-ulang.
Komponen yang dibutuhkan antara lain yang pasti satu Arduino beserta kabel USB-nya, kemudian satu buah modul relay. Yang saya pakai ini adalah relay 1 channel 5 volt, kemudian satu buah papan breadboard, saya gunakan yang kecil saja sesuai kebutuhan, kemudian LCD beserta modul I2C-nya, kemudian satu buah sensor ultrasonic, kemudian sensor kelembapan tanah, jumper male to male dan male to female, dan termasuk juga yang female to female juga perlu disiapkan. Kemudian ada adaptor sebagai sumber daya untuk mengaktifkan pompanya. Adaptor ini bisa digantikan dengan baterai juga sejumlah 5 atau 9 volt. Dan ini adalah skematik rangkaiannya. Di sini sensor kelembapan tanah disambung dengan modul sensornya. Di sini ada keterangan masing-masing pinnya. VCC ini adalah pin untuk daya, jadi daya kita disambungkan ke pin 5 volt dari Arduino. Di sini Arduino sudah menyambungkan 5 voltnya ke salah satu pin breadboard dan groundnya juga, sehingga bisa mengalirkan semuanya ke satu garis ini. Jadi pin daya VCC ini akan menyambung ke 5 volt Arduino, kemudian ground akan tersambung ke ground Arduino. Kemudian untuk D0 ini tersambung ke pin 2 Arduino. Nah, selanjutnya untuk sensor ultrasonic untuk VCC juga sama, ini daya tersambung ke 5 volt Arduino dan ground juga. Kemudian ada trigger pin dengan echo pin yang akan tersambung ke pin 12 dan 11. Kemudian selanjutnya untuk modul I2C pada LCD. I2C ini disambung dengan LCD untuk mengurangi jumlah kabel, jadi kita bisa menggunakan kabel lebih sedikit. Hampir sama untuk VCC juga disambung ke pin daya, kemudian pin ground kita sambungkan ke ground Arduino. Dan untuk pin SCL di sini ada SCL dan SDA, tapi tidak ada tulisannya. Untuk A5 ini tersambung dengan pin SCL, kemudian A4 itu tersambung dengan pin SDA. Nah, kemudian untuk relay sendiri, untuk pin input yang warna biru ini kabelnya itu tersambung ke pin 8 Arduino, kemudian daya juga tersambung ke 5 volt Arduino, kemudian ground juga tersambung ke ground Arduino. Dan kemudian untuk pemasangan kabel dari relay ke power supply dan pompa DC. Di sini dari normally close disambungkan ke positif dari motor DC. Kemudian pin COM di sini tersambung ke positif baterai dan negatif baterai tersambung ke negatif pompa motor DC. Setelah ini saya akan menampilkan programnya. Nah, ini adalah program Arduino untuk mengaktifkan Arduino. Di sini tertulis in digital sensor 2, yang berarti digital sensor atau sensor kelembapan tanah itu ada di pin 2. Dan kemudian in pump pin itu adalah untuk relaynya, ada di 8. Ditulis pump karena nanti relay untuk mengaktifkan pompanya. Kemudian kita memasukkan library-nya LCD, kemudian U-ping untuk menghitung otomatis melalui sensor ultrasonic. Dan di sini juga didefinisikan pin trigger dan echo ada di 11-12 pada Arduino, kemudian mendefinisikan jarak maksimalnya sejauh 50 cm.
Kemudian dari nyuping akan menghitung secara otomatis jarak yang dihasilkan dari pin trigger, echo, dan jarak maksimal. Kemudian mendeklarasikan lebarnya dari LCD ini. Kemudian ini ada unsigned long waktu sebelum 0. Berarti ini saya tidak menggunakan delay untuk jeda waktunya, tapi saya menggunakan milis. Dan pastinya juga saya menggunakan full status pump low, yang artinya status pump itu kondisi awal pompa itu mati. Kemudian mulai dari void setup ini untuk menjalankan program sekali. Pin mode ini mendeklarasikan digital sensor sebagai input atau kelembapan tanah itu sebagai inputnya. Kemudian pump pinnya atau relay sebagai output dari sensor kelembapan tanah ini sendiri. Kemudian ini adalah program untuk menghidupkan LCD-nya. Sini tertulis jarak, kemudian cm sebagai unitnya. Kemudian di sini ada dari void loop, if digital read, digital sensor sama dengan 2 kali dengan nilai high, yang berarti memberi nilai pada sensor kelembapan tanah itu high atau aktif, hidup. Kemudian unsigned and long waktu sekarang sampai waktu sebelum, kemudian milis, ini berarti saya memberikan delay selama 5 detik. Kenapa tidak menggunakan library delay? Karena library delay itu hanya bisa untuk tugas yang bergantian, jadi tidak bisa bersamaan. Karena saya memfungsikan Arduino itu dengan tugas multitasking, jadi 2 tugas secara bersamaan tapi secara terpisah tanpa mempengaruhi satu sama lain. Jadi saya menggunakan fungsi milis ini. 2 tugas itu apa saja? Yang pertama dari sensor kelembapan tanah yang membangun sistem dengan relay dan pompa air. Kemudian tugas yang kedua yaitu sensor ultrasonik yang membangun sistem dengan LCD yaitu C. Kemudian ada else digital write pump pin low, yang berarti nanti ini kondisi ketika pompa itu mati. Kemudian di LCD baris kedua itu ada LCD pring, jarak .ping, kemudian underscore cm, yang berarti menghitung secara otomatis jaraknya seberapa. Di sini ping itu dari library new ping ini. Dan setelah ini kita akan mencoba mendemokan alatnya yang sudah saya rangkai sesuai dengan komponen yang disediakan. Dan seperti inilah bentuknya jika komponen-komponen sudah terangkai semua. Untuk kabel-kabel terkesan seperti berantakan, tapi untuk sistemnya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada LCD yang menampilkan jarak permukaan air dengan sensor ultrasonik. Di sini sejauh 6 cm. Jika jaraknya semakin dekat berarti permukaan air semakin tinggi, yang berarti air sedang penuh. Jika semakin jauh maka air semakin berkurang. Kemudian di sini ada relay juga. Relay yang akan memutuskan dan menghubungkan pompa air. Jika lampu indikator hijau menyala berarti pompa sedang mati. Bila relay sedang mati maka pompa akan menyala. Kenapa pompanya tidak menyala? Karena sumber daya utama dari pompa ini dari adaptor. Jadi Arduino tidak menghidupkan pompa, tapi Arduino ini hanya menghubungkan relay yang nantinya akan memutus dan menghubungkan pompa ini. Dan sumber daya utama dari pompa itu dari adaptor ini sendiri. Kemudian ada sensor kelembapan tanah yang nantinya jika media tanam itu sudah penuh dengan air maka otomatis relay akan
memutus aliran dari pompa itu sendiri. Kemudian ada media tanam sebagai contohnya. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik yang nanti datanya akan tersimpan di LCD. Kemudian kita coba letakkan sensor kelembapan tanah di atas tanah. Karena sensor membaca tanah sedang kering, maka pompa akan menyala, dan ini akan saya pasang adaptornya. Sensor akan bekerja sampai air membasahi sensor itu sendiri. Jika memang sudah dirasa cukup basah, maka sensor akan aktif indikatornya dan akan mematikan relay. Di sini sudah terlihat sensor sudah cukup mendeteksi kalau tanah sedang basah. Tadi air mengalir sebanyak beberapa kali itu karena air tidak langsung menyentuh sensor, jadi sensor masih membaca kalau tanahnya masih kering. Nah, setelah air menggenangi di seluruh permukaan air, maka air sudah terbaca oleh sensor. Setelah melakukan penyiraman media tanam tadi, maka jarak sekarang menjadi 7 atau 8 cm. Nah, ini berubah-ubah karena air tidak sedang diam, artinya gelombangnya bergoyang-goyang terus. Jadi ketinggiannya sensor ultrasoniknya sangat sensitif. Sekarang cenderung ke 8, dan kita akan uji apakah sensor ultrasonik masih bekerja dengan baik. Di sini ada sedikit gangguan, saya cabut kemudian pasang lagi. Cm, gangguan lagi. Masih gangguan. Sekarang mulai ke 9 cm, berarti air terus berkurang. Ini berarti permukaan air semakin jauh dari sensor. 10 cm. Baik, berarti sensor ultrasonik bekerja dengan baik. Itulah demonstrasi alat yang saya buat tadi, berupa alat penyiram tanaman otomatis yang dikendalikan oleh Arduino. Jika dilihat dari uji coba alat barusan tadi, ada sedikit kekurangan, yaitu dari kabel yang terlihat kurang rapi, dan ada sedikit gangguan dari LCD ketika menampilkan output dari sensor ultrasonik. Tapi jika dilihat dari keseluruhan, semua sistem bekerja dengan baik, baik dari
sensor soil moisture atau kelembapan tanah, dan juga sensor ultrasonik. Jadi keduanya bekerja bersamaan sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.